Di video kali ini saya mau meneruskan video yang sebelumnya tentang pembuatan rak ular. Di beberapa daerah, kandang ular mereka memerlukan penghangat untuk penyesuaian suhu di dalam kandang ularnya. Nah, yang uniknya kali ini saya buat penghangat kandangnya dengan bahan yang murah, simple, dan juga mudah ditemukan di manapun mungkin. Kalau penasaran videonya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai. Oke. Gak jadi intro, gak ada bahan. Ya, jadi bahan yang saya siapkan untuk pembuatan panel pemanas kali ini ialah ini, pemanas atau penghangat Magicom. Saya dapatnya dari online shop. Banyak kok di online shop. Carinya yang model belt kayak gini, jadi yang bisa dililit di wadah Magicomnya itu loh. Kemudian yang kedua, saya siapkan plat galvalum ukuran ketebalan 1 mm. Kenapa saya pilih plat galvalum? Karena saya pikir lebih awet, nggak mudah berkarat dibanding seng biasa ya. Kemudian yang ketiga, saya persiapkan termostat. Fungsinya untuk menyesuaikan ketika heat panelnya terlalu panas bisa otomatis mati, dan ketika suhu ruangan kandangnya dingin dia bisa otomatis aktif dan menghangatkan kandang. Saya juga mempersiapkan kabel untuk menyambung nanti stekernya dan juga heatpadnya, kemudian lakban hitam dan satu buah steker. Langkah pertama, saya potong plat galvalumnya sepanjang yang kita butuhkan ya. Kemudian kita ukur dari ujung. Untuk kaki-kakinya saya memerlukan 4 cm untuk kaki atau pengunci samping dari rak kandang yang saya buat kemarin. Kemudian kita tekuk ujung dari plat galvalum yang tadi sudah kita tandai membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama di sisi plat galvalum satunya. Jangan lupa juga kita hilangkan sudut yang lancip di setiap sisi plat galvalum tersebut. Kita tinggal pasang pemanas Magicomnya ya. Ini bentuknya kayak double tip gitu, jadi tinggal buka, tempel, lumayan kenceng. Nah, setelah terpasang kurang lebih hasilnya seperti ini. Cukup simple bukan? Oh ya, pastikan bagian kabel dari penghangatnya yang menyentuh ke plat galvalumnya. Kemudian posisinya berada di atas atau misalkan di bawah kandang ular yang kita siapkan. Jadi jangan sampai kebalik, soalnya yang menghantarkan panas itu kabelnya itu yang nempel ke plat galvalumnya. Setelah saya aplikasikan di rak kandang ular yang saya buat, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi seperti yang saya bicarakan tadi ya, pastikan penghantar panasnya yang menyentuh ke kandang ular kita.
Nah, di sini saya menggunakan penghangatnya di area bawah, jadi posisinya yang ada kabelnya di bawah plat galvalum yang nempel ke kandang ularnya. Setelah itu saya sambungkan dua kabel ini ke kabel termostat. Setelah kita sambungkan, kita hubungkan, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ingat, jangan sampai terhubung antara positif dengan negatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti meledak atau misalkan korslet listrik atau misalkan sampai kebakaran rumah, karena amit-amit. Di sini saya pilih tempat menyimpan termostatnya di sudut kanan atas kandang saya. Saya hubungkan kabel dari termostat yang tadi saya buat ke kabel bagian output dari termostat yang saya gunakan di sini. Setelah selesai, kita tinggal menyambung bagian input dari termostat ke kabel steker yang nanti kita gunakan. Sekarang kita coba untuk menyalakan. Ini stekernya, ini colokan stekernya. Berfungsi ya. Di tempat saya setting suhu tertinggi di dalam kandang ular saya kurang lebih 30 derajat Celcius. Dan saya setting suhu terendahnya di 28,5 derajat Celcius. Sekarang sudah berhasil terpasang ya heat panel di rak kandang ular saya. Sekarang suhunya 30,3 derajat Celcius. Otomatis heat panelnya tidak aktif. Dan nanti ketika suhu mencapai 28,5 derajat Celcius, heat panelnya otomatis akan aktif. Ketika nanti heat panelnya mulai aktif, bisa kita lihat di indikator out yang ada di sini. Otomatis dia nyala. Dan itu artinya heat panelnya sedang aktif. Saat ini dapat dilihat bahwa suhunya di bawah 28,5 derajat Celcius, yaitu 27,3 derajat Celcius. Otomatis heat panelnya aktif dan indikatornya menyala. Kita cek, ternyata benar hangat. Kita cek keseluruhan, aktif semua, hangat ya. Karena saat ini saya tidak punya termogan atau termometer yang lainnya, kita coba langsung aja tempelin ininya ya ke bagian heat panel di belakang sana, apakah berfungsi dengan baik atau tidak.
Dan setelah saya tempel di bagian head panelnya, indikator di termostatnya berangsur naik. Itu menandakan heat panel system yang saya buat berjalan ya. Dan ketika suhu mencapai 30 derajat Celcius, otomatis heat panel mati, ditunjukkan dengan indikator out yang mati juga. Oke, kita bisa meletakkan bagian ini nanti di area belakang kandang yang terkena heat panelnya ya. Kita bisa meletakkannya begitu saja di bawah, atau nanti bisa kita perkuat dengan selotip atau lakban. Di sini bisa boleh, atau seperti yang saya lakukan, kita tempel di bagian dinding kandangnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti inilah heat panel system yang saya buat di rak kandang ular milik 285 Reptiles. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh di like dan jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Panas ya? Kata abang nggak boleh dipegang. Abang kan tadi bilang tidak boleh dipegang ya. Nanti kena tangan Apil, panas. Iya, tuh panas. Enggak? Oh, pintar sayang. Kena ininya dingin, Bah. Ininya dingin, Bah. Bah, ininya dingin, Bah. Apa? Ini dingin, nggak kepanasan. Yang sebelah sana panas, hati-hati ya kakak. Iya. 2